Malam itu kemewahan berdiri angkuh seperti singgasana tak tersentuh. Cahaya kristal menggantung dari langit-langit aula megah, memantulkan kilau keemasan yang menari di gaun-gaun mahal, dan jas-jas hitam berpotongan sempurna. Segalanya tampak sempurna, terlalu sempurna. Seolah dunia memang diciptakan hanya untuk mereka yang duduk dengan punggung tegak dan senyum puas. Namun di balik kilau itu, takdir sedang menyusun sebuah ironi yang kejam, sebuah pertemuan yang akan merobek topeng kemunafikan dengan cara paling memalukan. Pesta pernikahan itu adalah simbol kemenangan sosial. Sebuah perayaan yang bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga dua kekuatan besar dalam lingkaran elit. Segala sesuatu telah dipersiapkan dengan presisi tanpa celah. Setiap sudut aula memancarkan kekuasaan, setiap detail berbicara tentang status, dan setiap tamu hadir membawa rasa bangga karena termasuk dalam dunia yang terpilih. Di pusat perhatian berdiri seorang wanita bernama Elena. Elena dikenal sebagai sosok yang dingin, tegas, dan berwibawa. Wajahnya indah dalam garis-garis yang tegas, bukan kelembutan, melainkan kekuatan yang terlatih oleh ambisi dan kekuasaan. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkannya satu hal dunia, hanya menghormati mereka yang berada di atas. Gaun hitam elegan yang membalut tubuhnya malam itu bukan sekadar busana, melainkan pernyataan. Elena bukan pengantin yang rapuh, melainkan ratu yang sedang merayakan kejayaannya. Setiap langkahnya terukur, setiap tatapannya tajam, dan setiap senyumnya menyimpan keyakinan bahwa ia telah menaklukkan hidup di sisi lain dunia yang sama. Namun terpisah oleh jurang yang tak terlihat, ada seorang pria bernama Wahyu. Wahyu adalah bayangan dari kemewahan itu sendiri. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, terbakar matahari dan waktu. Pakaiannya robek dan kotor, seolah hidup telah mengunyahnya perlahan tanpa ampun. Rambutnya kusut, matanya cekung, dan wajahnya menyimpan garis-garis penderitaan yang tak pernah diberi ruang untuk sembuh. Ia bukan bagian dari pesta, bukan pula undangan yang terlupa. Ia adalah luka lama yang dipaksa kembali ke permukaan. Ketika pintu aula terbuka, dan Wahyu diseret masuk oleh dua petugas keamanan, tawa-tawa yang semula riuh mendadak berubah bentuk. Bukan hening, melainkan tawa yang lebih tajam, tawa yang merendahkan. Tatapan-tatapan penuh jijik mengalir deras ke arahnya. Bagi mereka, kehadiran Wahyu adalah noda di atas taplak putih kemewahan. Kemiskinan yang dibawanya dianggap penyakit menular, sesuatu yang harus segera disingkirkan. Tak satu pun dari mereka bertanya, siapa dia sebenarnya? Penampilan Wahyu telah lebih dulu menghakiminya. Elena berdiri di hadapan pemandangan itu dengan wajah yang membeku dalam amarah. Kehadiran Wahyu di hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya terasa seperti penghinaan yang disengaja. Baginya, hidup telah disusun rapi, dikendalikan dengan penuh perhitungan. Tidak ada ruang bagi kesalahan, apalagi kejutan dari masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Sementara itu, Wahyu berdiri terpaku di tengah aula. Tubuhnya digenggam kuat oleh seragam bersih yang terasa asing di kulitnya. Ia tidak melawan, tidak memberontak, tidak pula berusaha melarikan diri. Tatapannya kosong, namun di kedalaman matanya tersembunyi sesuatu yang jauh lebih berat daripada rasa malu. Ia membawa beban yang tak terlihat, sebuah kebenaran yang telah ia simpan dalam diam selama bertahun-tahun. Sorotan lampu yang semula memuja kemewahan, kini menyinari wajahnya dengan kejam. Setiap luka di tubuhnya terlihat jelas, setiap robekan pakaiannya menjadi bahan ejekan. Aula megah itu berubah menjadi panggung penghakiman, dan Wahyu menjadi terdakwa tanpa pembela. Tak seorang pun berdiri untuk menghentikan penghinaan yang mengalir. Tidak ada empati, tidak ada belas kasih. Dunia yang penuh cahaya itu telah kehilangan cerminnya. Namun yang tidak diketahui siapapun malam itu adalah bahwa Wahyu tidak datang untuk meminta belas kasihan. Ia tidak datang untuk mengemis pengakuan, apalagi merusak kebahagiaan. Kehadirannya adalah hasil dari perjalanan panjang penuh kehilangan, pengkhianatan, dan luka yang tak pernah sembuh. Ia datang membawa kebenaran yang telah lama dikunci oleh ketakutan dan kekuasaan. Dan Elena, wanita yang berdiri paling angkuh di tengah aula, adalah bagian dari kebenaran itu. Malam yang dimulai dengan tawa dan sorak kemenangan, perlahan berubah menjadi awal dari runtuhnya sebuah kebohongan besar. Cahaya kristal masih berkilau, musik masih mengalun, dan senyum-senyum masih terpasang. Namun takdir telah bergerak. Di balik kemewahan yang memabukkan, sesuatu yang gelap mulai merayap naik ke permukaan. Pesta itu belum berakhir. Namun, sejak Wahyu melangkah masuk, tak satu pun dari mereka akan keluar sebagai orang yang sama. Sejak kehadiran Wahyu merobek kesempurnaan malam itu, udara di aula megah berubah terasa berat. Kemewahan masih berdiri di tempatnya, namun maknanya perlahan memudar. Tawa-tawa yang semula terdengar lantang, kini terdengar dipaksakan. Sementara tetepen tatipen para tamu mulai kehilangan arah. Tidak ada yang benar-benar ingin melihat Wahyu.
tetapi tak satu pun mampu mengalihkan pandangan sepenuhnya. Sosok lusuh itu telah menjadi pusat gravitasi takdir yang tak bisa dihindari. Wahyu berdiri di sana, seperti sisa puing dari masa lalu yang sengaja dilupakan. Tubuhnya yang ringkih adalah bukti perjalanan hidup yang panjang dan kejam. Ia telah lama terbiasa menjadi bayangan terpinggirkan, diabaikan, dan disingkirkan tanpa penjelasan. Dunia mengajarinya bahwa suara orang miskin jarang dianggap penting, dan kebenaran seringkali dikubur bersama mereka yang tak punya kuasa. Namun malam itu berbeda. Aula megah itu bukan sekadar tempat penghinaan baginya, melainkan titik akhir dari pelariannya sendiri. Bertahun-tahun Wahyu hidup dalam diam, membawa beban rahasia yang menggerogoti jiwanya. Ia pernah mencoba melupakan, mencoba menerima bahwa hidup memang tidak adil. Tetapi ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan menyerah. Ada kebenaran yang terus mengetuk, meminta untuk dibuka. Betapapun menyakitkan akibatnya, kilatan lampu memantul di lantai marmer, memantulkan bayangan Wahyu yang tampak kecil di antara kemegahan. Dalam bayangan itu, tersimpan kenangan lama tentang masa ketika hidupnya belum runtuh, ketika harapan masih memiliki bentuk, dan ketika nama Elena belum menjadi sesuatu yang menggetarkan dadanya. Di sisi lain, Aula, Elena berusaha menjaga kendali atas dirinya sendiri. Wajahnya tetap tegar, namun ada kegelisahan yang mulai merayap di balik sorot matanya. Ia mengenali tatapan itu, tatapan yang tidak memohon, tidak pula menantang, melainkan menunggu. Tatapan seseorang yang telah kehilangan segalanya, dan tidak lagi takut kehilangan apa pun. Elena membenci perasaan itu. Ia telah membangun hidupnya dengan menyingkirkan masa lalu satu persatu. Setiap kenangan yang dianggap lemah telah ia kubur rapi di bawah lapisan kesuksesan dan kekuasaan. Baginya, masa lalu adalah beban yang harus diputus, bukan dirawat. Dan Wahyu dengan segala kehancuran yang dibawanya adalah simbol dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul kembali. Namun sekeras apapun Elena menyangkal, kehadiran Wahyu mengguncang fondasi keyakinannya. Ia tidak datang dengan kebetulan. Tidak mungkin seseorang seperti Wahyu bisa menembus penjagaan ketat tanpa tujuan. Ada alasan mengapa pria itu berdiri di sana, tepat di hari yang paling ia banggakan. Para tamu mulai berbisik, sebagian dengan nada geli, sebagian dengan rasa penasaran yang tersembunyi. Bagi mereka, Wahyu hanyalah tontonan, sebuah drama tak terduga yang membuat pesta semakin menarik. Mereka tidak peduli bahwa di balik tubuh kurus itu tersimpan penderitaan yang panjang. Empati bukanlah mata uang yang biasa mereka gunakan. Sementara itu Wahyu merasakan setiap tatapan seperti beban tambahan di pundaknya. Namun, ia tidak lagi gentar. Rasa malu telah lama mati dalam dirinya, terkubur bersama mimpi-mimpi yang tak pernah terwujud. Yang tersisa hanyalah keteguhan dingin sebuah keputusan yang telah ia buat jauh sebelum melangkah ke aula itu. Ia tahu konsekuensinya. Ia tahu kebenaran tidak pernah datang tanpa harga. Tetapi hidupnya telah terlalu hancur untuk sekadar bertahan dalam kebohongan. Elena berdiri di tempatnya, dikelilingi cahaya dan manusia-manusia yang memujanya. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sendirian. Kekuasaan yang selama ini menjadi tamengnya terasa rapuh. Ada ketakutan samar yang tak bisa ia jelaskan, bukan takut pada Wahyu sebagai sosok, melainkan pada apa yang mungkin dibawanya. Malam itu belum mencapai puncaknya. Belum ada rahasia yang terbuka, belum ada kebenaran yang terucap. Tetapi retakan pertama telah muncul. Retakan kecil yang tak terlihat oleh mata awam, namun cukup untuk menandai awal kehancuran. Wahyu dan Elena berdiri di dua ujung dunia yang sama, terhubung oleh masa lalu yang saling mereka sangkal. Dan di antara mereka, pesta pernikahan itu perlahan berubah fungsi bukan lagi perayaan cinta, melainkan panggung bagi takdir yang menunggu saatnya menjatuhkan vonis. Apa yang terkubur selama bertahun-tahun mulai mencari jalan keluar. Dan ketika kebenaran itu akhirnya muncul, tidak ada lagi cahaya yang cukup terang untuk menutupinya. Waktu seolah melambat di dalam aula megah itu. Detik-detik berjalan dengan berat, seakan enggan membawa malam menuju akhir yang seharusnya bahagia. Kemewahan masih memantulkan kilau palsunya, tetapi maknanya telah berubah. Tidak ada lagi rasa aman di balik dinding kaca dan marmer. Sesuatu yang lama terkubur mulai bernapas kembali. Wahyu tetap berdiri di tempatnya. Tubuhnya lelah, namun jiwanya terjaga penuh. Setiap langkah hidup yang membawanya ke malam itu terlintas kembali dalam ingatannya, seperti potongan-potongan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia pernah memiliki kehidupan yang sederhana, jauh dari gemerlap, tetapi penuh kejujuran. Masa itu telah lama berlalu, terkoyak oleh keadaan yang tak memberinya pilihan bertahun-tahun silam. Wahyu adalah pria yang percaya pada kerja keras dan kesetiaan. Ia pernah berada di lingkungan yang sama dengan Elena, meski tidak pernah sejajar.
Ia adalah bagian kecil dari roda besar yang membantu membangun kejayaan yang kini dipamerkan di aula itu. Namun ketika ambisi mulai menguasai segalanya, orang-orang seperti Wahyu menjadi pengorbanan yang paling mudah disingkirkan. Ia mengingat hari ketika hidupnya mulai runtuh. Kepercayaan yang ia pegang dengan polos berubah menjadi jerat. Kesalahan yang bukan miliknya ditimpakan begitu saja. Dan tidak ada tangan yang terulur untuk membelanya. Nama baiknya dihancurkan perlahan, pintu-pintu tertutup satu persatu. Hingga akhirnya ia terlempar ke pinggir kehidupan. Sejak saat itu, Wahyu belajar bertahan dengan cara paling sunyi. Ia hidup dari hari ke hari, berpindah tempat, memikul rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Dunia mengajarinya bahwa kebenaran tidak selalu menang, dan keadilan seringkali berpihak pada mereka yang berkuasa. Namun, di dalam dirinya, satu hal tidak pernah mati. Ingatan. Sementara itu, Elena berdiri tegak di tengah kemewahan yang ia bangun dengan susah payah. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa masa lalu telah selesai. Semua keputusan yang pernah ia ambil, ia anggap sebagai kebutuhan, bukan kesalahan. Dunia bisnis memang keras, dan hanya mereka yang berani melangkah tanpa menoleh yang bisa bertahan. Namun kehadiran Wahyu membuat keyakinan itu goyah. Ada potongan kenangan yang muncul tanpa izin wajah-wajah yang dulu ia abaikan. Keputusan-keputusan cepat yang ia ambil demi melindungi posisinya. Di antara semua bayangan itu, sosok Wahyu berdiri paling jelas. Bukan sebagai pria lusuh yang kini dipermalukan, melainkan sebagai seseorang yang pernah mempercayainya. Elena menolak mengakui kegelisahan yang merayap di dadanya. Baginya menunjukkan keraguan sama artinya dengan membuka celah. Ia telah terlalu jauh melangkah untuk mundur. Kekuasaan yang dimilikinya sekarang adalah hasil dari pilihan-pilihan sulit. Dan ia tidak berniat membiarkan satu orang dari masa lalu merusaknya. Para tamu mulai kehilangan minat pada pesta itu sendiri. Perhatian mereka terpecah, tertahan oleh ketegangan yang tidak terucap. Mereka merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gangguan keamanan. Ada cerita yang belum selesai, dan mereka menjadi saksi tanpa undangan. Wahyu menyadari perubahan suasana itu. Ia tahu waktunya semakin dekat. Bertahun-tahun ia menyimpan bukti, kenangan, dan kebenaran yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Malam itu bukan tentang balas dendam, melainkan tentang pengakuan. Ia ingin dunia melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik gemerlap kesuksesan. Elena, di sisi lain, mulai memahami bahwa malam itu tidak akan berakhir dengan mudah. Ada konsekuensi yang selama ini berhasil ia hindari, kini berdiri tepat di hadapannya. Dan meski ia masih memegang kendali, ia merasakan tanah di bawah kakinya mulai retak. Dua jalan hidup yang pernah bersinggungan, kini bertemu kembali. Tidak untuk berdamai, melainkan untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Aula megah itu menjadi saksi bisu dari pertemuan takdir yang tidak bisa ditunda lagi. Jejak masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Malam semakin larut, tetapi ketegangan justru mencapai puncaknya. Aula yang semula dipenuhi kilau kebanggaan, kini terasa seperti ruang pengadilan tanpa hakim. Tidak ada yang benar-benar menikmati pesta itu lagi. Musik masih mengalun, namun terdengar hampa, seolah hanya formalitas untuk menutupi kegelisahan yang merambat di antara para tamu. Wahyu berdiri dengan tubuh yang mulai gemetar, bukan karena takut, melainkan karena beban yang selama ini ia pikul, akhirnya menemukan tempat untuk jatuh. Ia menyadari bahwa kehadirannya telah mengganggu keseimbangan yang dibangun dengan rapuh oleh kemewahan dan kepalsuan. Setiap detik yang berlalu mendekatkannya pada satu tujuan, membuat kebenaran tak lagi bisa diabaikan. Jejak hidupnya yang hancur bukanlah kecelakaan. Semua penderitaan yang ia alami memiliki akar yang jelas, tertanam dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh orang-orang berkuasa demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Ia adalah korban yang dipilih karena paling mudah dilenyapkan, tak punya posisi, tak punya suara, dan tak punya perlindungan. Tatapan Wahyu mengarah ke sekeliling aula, menyapu wajah-wajah yang kini kehilangan senyum. Ia melihat ketakutan tersembunyi di mata beberapa orang yang sebenarnya tahu, tetapi memilih diam. Mereka yang dulu menyaksikan kejatuhannya, yang memahami kebenaran, namun lebih memilih kenyamanan dibanding keadilan. Diam, mereka telah menjadi bagian dari kehancurannya. Elena merasakan tekanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan tekanan dari bisnis atau persaingan, melainkan dari kesadaran bahwa fondasi yang ia bangun berdiri di atas penderitaan orang lain. Ia mencoba menguatkan diri, meyakinkan bahwa semua yang terjadi adalah harga yang wajar demi keberhasilan. Namun keyakinan itu mulai retak. Bayangan masa lalu kembali menghantam pikirannya, dokumen-dokumen yang disembunyikan, keputusan sepihak yang ia setujui tanpa bertanya, dan pengorbanan yang ia anggap perlu. Semua itu kini berputar seperti pusaran yang menyeretnya menuju satu titik. Pengakuan yang tak bisa dihindari. Para tamu semakin gelisah, beberapa mulai menjauh,
seolah ingin memisahkan diri dari badai yang akan datang, namun sebagian lain justru mendekat, tertarik oleh aroma skandal yang tercium jelas. Pesta pernikahan itu berubah menjadi panggung pembongkaran moral, di mana status sosial tak lagi menjamin keselamatan. Wahyu merasakan tubuhnya lelah, tetapi tekadnya justru mengeras. Ia tidak datang untuk meruntuhkan satu orang, melainkan untuk mengakhiri kebohongan yang telah menghancurkan banyak hidup. Kebenaran yang ia bawa bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang sistem yang dengan sengaja menyingkirkan mereka yang lemah demi melanggengkan kekuasaan. Elena berdiri dalam diam, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa asing. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuasaan tanpa kejujuran adalah ilusi rapuh. Setiap sorot mata yang mengarah padanya terasa seperti tuntutan, menagih penjelasan yang selama ini ia hindari. Malam itu mencapai titik baliknya. Tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Retakan yang muncul kini melebar, merobohkan topeng kemewahan satu persatu. Dan di tengah runtuhan itu, kebenaran berdiri tegak, tak lagi bisa ditekan atau disembunyikan. Takdir yang selama ini ditunda, akhirnya bergerak. Dan ketika cahaya pagi kelak datang, dunia yang mereka kenal tidak akan pernah sama lagi. Ketika malam hampir menyerah pada fajar, aula megah itu tak lagi menyerupai tempat perayaan. Kemewahan yang sejak awal dipamerkan kini berdiri seperti reruntuhan sunyi, masih indah dipandang, namun kehilangan makna. Pesta pernikahan yang dirancang sebagai simbol kemenangan telah berubah menjadi saksi kehancuran sebuah kebohongan panjang. Wahyu tetap berdiri, meski tubuhnya jelas kelelahan. Namun jiwanya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Beban yang selama bertahun-tahun menekan dadanya perlahan terlepas. Kehadirannya malam itu telah mencapai tujuan yang tak bisa diukur dengan kemenangan atau kekalahan. Ia telah memaksa kebenaran keluar dari tempat persembunyiannya. Dan itu saja sudah cukup untuk mengubah arah takdir. Rahasia yang selama ini dijaga rapat akhirnya menemukan bentuknya. Keterlibatan banyak pihak dalam menjatuhkan satu orang demi menyelamatkan nama besar dan kepentingan bersama menjadi jelas bagi siapapun yang bersedia melihat. Tidak ada lagi celah untuk menyangkal. Fakta-fakta yang tersirat di udara lebih keras daripada kata-kata. Dan keheningan yang menyelimuti aula menjadi pengakuan paling jujur. Elena berdiri di tengah semua itu dengan wajah yang kehilangan ketegasannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi tampak sebagai wanita berwibawa yang mengendalikan keadaan. Di balik gaun elegan dan sikap angkuh, tersisa seorang manusia yang harus berhadapan dengan konsekuensi pilihannya sendiri. Ia menyadari bahwa keberhasilan yang ia banggakan dibangun di atas pengorbanan orang-orang yang tak pernah ia ingat. Lagi, kekuasaan yang selama ini melindunginya mulai runtuh. Tatapan kagum para tamu berubah menjadi sorot penilaian yang dingin. Mereka yang dahulu memujanya kini menjaga jarak, seolah takut terseret bersama kehancuran itu. Dunia elit yang selama ini ia yakini setia ternyata rapuh, hanya bertahan selama citra tetap utuh. Wahyu tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, tidak ada kemenangan yang ia rayakan. Yang ada hanyalah keheningan batin, sebuah akhir dari perjalanan panjang penuh luka. Ia tahu hidupnya tidak serta-merta berubah menjadi mudah. Masa depannya masih dipenuhi ketidakpastian. Namun setidaknya, ia tidak lagi memikul kebenaran sendirian. Pagi mulai merayap masuk melalui celah-celah jendela besar, membawa cahaya lembut yang berbeda dari kilau palsu lampu kristal. Cahaya itu jujur tidak berusaha menutupi apapun. Ia menerangi wajah-wajah yang kelelahan, sisa-sisa kemewahan, dan jejak kejatuhan yang tak bisa dihapus. Elena berdiri dalam cahaya itu dengan kesadaran baru yang pahit. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik kekuasaan atau pembenaran. Malam itu telah mencabut semua tamengnya. Takdir yang ia hindari akhirnya mengejarnya, dan ia harus menanggungnya sendiri. Sementara itu Wahyu melangkah pergi meninggalkan aula, bukan sebagai pria lusuh yang dipermalukan, melainkan sebagai seseorang yang telah merebut kembali martabatnya. Dunia mungkin belum adil, dan luka-luka itu tidak serta-merta hilang. Namun langkahnya kini lebih tegak, karena ia telah berdamai dengan kebenaran, pesta telah usai, topeng-topeng telah jatuh, dan di atas reruntuhan kemewahan, takdir menuliskan pelajaran yang kejam namun jujur, bahwa kebenaran, betapapun lama dikubur, selalu menemukan jalannya kembali ke cahaya.